Assalamualaikum sahabat terkasih. Konten sedekah kita kali ini aku beri judul Harta dalam Genggaman. Ini juga terjadi di Cibaduyut. Waktu itu kami kedatangan seorang ibu-ibu dengan wajah yang cukup lusuh. Dia langsung ambil posisi duduk di samping meja kasir aku, karena memang ada kursi di dekat situ. Jadi dia langsung duduk di sana, terus bercerita kalau suaminya udah lama sakit dan dia tidak punya uang dan sudah tidak ada beras di rumah, sedangkan dia mengasuh anak yatim. Jadi waktu itu saya nasihatin dia, kalau memang suaminya sakit tidak bisa bekerja, harusnya ibu yang kerja, bantu-bantu mencari nafkah. Coba ibu pikirkan usaha apa yang ingin ibu lakukan agar bisa bantu keluarga. Kemudian dia bilang kalau dia ingin jualan nasi kuning pagi-pagi. Saya setuju untuk bantu dia. Saya kasih dia modal untuk dagang nasi kuning. Seminggu kemudian ibu itu datang lagi ke toko kami. Dan dia kembali duduk di samping meja kasirku. Terus dia bercerita kalau suaminya sudah meninggal. Jadi uang buat modal nasi kuningnya udah habis. Sekarang dia tidak punya uang lagi. Waktu itu saya nasihatin ibunya agar dia berhati-hati dalam uang, nggak usahlah melakukan tahlilan, karena doa yang diterima itu adalah doa dari anak keturunannya yang soleh. Uangnya nggak usah dihabis-habiskan untuk itu karena ibu tidak mampu. Jangan sampai berutang untuk melakukan tahlilan. Maka saya bantu lagi dia buat modal nasi kuning. Seminggu kemudian ibunya datang lagi. Saya kira dia membawa kabar gembira, ternyata masih kabar sedih. Dia bilang cucunya sakit. Udah 40 hari sakit. Uangnya udah habis katanya. Saya ingatkan beliau, Ibu baru 2 minggu yang lalu datang ke sini mengabarkan suami ibu sakit. Kalau benar cucu ibu sudah 40 hari sakit, artinya pada saat ibu mengabarkan ke saya bahwa suami ibu sakit itu, cucu ibu dalam keadaan sakit. Tetapi waktu itu ibu tidak bercerita. Harusnya ibu juga bercerita, anak yatim yang ibu hidupin itu sekarang sedang sakit. Dia mulai manyun ke saya. Nggak ngomong, diem aja manyun ke saya, cemberutin saya. Nggak mau pergi, tetap aja duduk di sana. Dia minta uang lagi, modal nasi kuning. Saya tidak mau ngasih. Karena menurut saya, ibu ini telah berbohong. Dia mungkin membohongi saya untuk mendapatkan uang. Dan saya percaya apa yang dia sampaikan itu. Tetapi setelah dia mengatakan bahwa cucunya telah 40 hari sakit, saya menjadi tidak mempercayai dia. Dan saya mempertahankan uang yang ada di tangan saya itu, tidak saya alirkan 1 rupiah pun untuk dia lagi. Karena dia telah membohongi saya. Dia makin manyun ke saya. Tetap duduk di samping saya tetap bekerja dan saya tidak gubris dia. Capek dia manyun. Akhirnya dia ngomong kayak begini. Toko ini berkembang karena doa anak yatim saya. Kemudian saya melihat sama kayak ibu tersebut dan bilang sama dia sambil tersenyum. Toko ini juga mendapat doa dari orang-orang yang mencintai toko ini. Dia makin tambah manyun, kemudian menghentakkan kakinya dan keluar dari toko saya. Sampai di depan toko, dia berhenti melihat lagi ke saya, habis itu pergi. Harta yang berada dalam genggaman kita. Kita harus tahu dari mana datangnya dan kita juga harus tahu kemana perginya. Karena 1 perak harta yang keluar dari genggaman tangan kita kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Maka pada saat kita menyadari bahwa bantuan kita sepertinya tidak berada pada orang yang tepat menerima bantuan, maka harta dalam genggaman kita genggam erat, jangan sampai mengalir ke dia. Hanya itu yang ingin saya sampaikan pada sahabat. Manusia sifatnya kilap,
segala kekilafan yang pernah saya lakukan dalam hal bersedekah. Semoga Allah ampunkan, Allah maafkan, dan semoga Allah mengganti apa yang telah kita keluarkan dengan ganti yang banyak dari sisinya. Semoga orang-orang yang bersedekah dan mendapat sedekah itu mendapat ganjaran pahala kebaikan yang banyak dan berkah yang banyak dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalam.